Hello, back to me. My name is Fernando Desperandi Saragi. NPM G1C019046. Now, I will present the result of assessment. Baik, saya mengambil salah satu permasalahan yang ada di dunia, yaitu menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan tipis gas O3 yang secara alami menyelimuti permukaan bumi. Ozon yang ada di lapisan troposfer justru membawa dampak negatif karena bisa membentuk kabut asap yang beracun. Banyak industri yang menghasilkan gas ozon dan melepaskannya ke udara sehingga mencemari lingkungan. Untung saja jumlah ozon di lapisan ini hanya sedikit karena 90% dari total ozon di bumi terletak di ketinggian sekitar 20 km atau di lapisan stratosfer dan menjadi tameng yang sering disebut stratosphere zone. Kita ketahui lapisan yang menyelimuti bumi. Yang pertama, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan paling tinggi eksosfer. Penyebab terjadinya lapisan ozon berasal dari bahan-bahan kimia industri, terutama zat pendingin, pelarut, propelan, dan agen peniup busa halokarbon yang dirujuk sebagai zat penipis ozon. Senyawa ini dibawa oleh angin ke stratosfer. Setelah diemisikan dari permukaan, setelah zat ini berada di stratosfer, mereka melepaskan atom halogen melalui fotodioisasi yang mengkatalisis pemecahan ozon atau O3 menjadi oksigen. Kedua jenis penipisan ozon ini diamati terjadi peningkatan ketika emisi halokarbon meningkat. Penipisan ozon telah memunculkan keprihatinan di seluruh dunia akibat meningkatnya resiko kanker serta efek negatif lainnya. Dampak terjadi penipisan lapisan ozon yaitu menyebabkan lebih banyak sinar ultraviolet memasuki bumi. Radiasi ultraviolet ini dapat menyebabkan efek pada kesehatan manusia, memusnahkan kehidupan laut, ekosistem, mengurangi hasil pertanian dan kehutanan. Efek utama yang terjadi pada manusia adalah peningkatan penyakit kanker kulit karena selain itu dapat merusak mata termasuk kataraks dan juga mungkin akan melemahkan sistem imunisasi badan. Hal yang harus dilakukan mencegah terjadinya penipisan lapisan ozon itu yang pertama, pengurangan intensitas pemakaian kendaraan motor dan mobil karena emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut membahayakan lapisan ozon di bumi. Kedua, konversi mobil bermesin pada umumnya dengan mobil hibrid atau mesin nol emisi. Yang ketiga, pemilihan alat pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan. Yang keempat, menghindari pemakaian pestisida berlebihan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang permasalahan lapisan ozon yaitu pertama, Perpres nomor 46 tahun 2005. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 24-MDAG-Per-6-2006. Kesimpulan yang saya dapat dari permasalahan ini yaitu pengertian lapisan ozon tersendiri adalah lapisan melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Lapisan ini berada di lapisan stratosfer bumi yang terletak di sekitar 15-50 km di atas permukaan bumi. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahan yang mengandung bahan perusak ozon atau BPO telah banyak digunakan oleh masyarakat dunia hingga sekarang. Okay, that's all for me. Sorry for mistake. Thank you and see you.